Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Muhammad Bahauddin, Magister Hukum, kepada teman-teman kelas A9 yang saya banggakan, juga kelompok 9 yang saya banggakan juga. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami kelompok 9 akan mempresentasikan tugas Amsal Quran. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama yakni Saudara Nopriyadi. Yang kedua Saudara Akmal Faza Kurhat Selaksono. Yang ketiga Saudari Mi Lestari. Dan yang terakhir saya yakni Muhammad Khairul Anam. Pada tugas kali ini kami akan membahas 4 pokok tentang Amsal Quran. Yang pertama yakni pengertian dan unsur-unsur Amsal Quran. Yang kedua jenis-jenis Amsal Al-Quran. Yang ketiga faedah Amsal Al-Quran. Dan yang keempat, nilai dan manfaat Amsal Quran. Untuk pemateri yang pertama, yakni saya sendiri akan membahas tentang pengertian Amsal Quran. Pengertian Amsal. Amsal adalah bentuk jamak dari masal. Kata masal, misil, dan masil serupa dengan sabah, syibih, dan syabih, baik lafadz maupun maknanya. Amsal dalam sastra adalah penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan yang lain demi tujuan yang sama, yaitu menyerupakan sesuatu dengan yang aslinya. Contohnya, rubba romiyan min ghairi romin. Maksudnya, berapa banyak musibah diakibatkan oleh kesalahan pemanah. Orang yang pertama mengatakan seperti ini adalah Hakam bin Yaqut al-Naqori, membuat perumpamaan orang yang salah dengan musibah walaupun kadang-kadang benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, amsal adalah bentuk jamak dari kata masal, perumpamaan, atau misil, serupa, atau matsil, sama dengan kata syabah atau syabih. Menurut Rahmat Syafi'i, amsal adalah menampilkan arti yang tidak tampak
dengan penampilan bentuk idrawi, diramu dengan rasa indah dan mempesona baik dengan mengandung tasbih atau mursal. Amsal adalah salah satu bentuk metode penjelasan dalam Al-Quran. Menurut Ibnul Qayyim, amsal Al-Quran adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukum dan mendekatkan sesuatu yang abstrak makul dengan yang konkret yakni mahsus, atau mendekatkan salah satu dari dua mahsus dengan yang lain dan menganggap salah satunya sebagai yang lain. Sebagian besar contoh amsal dalam Al-Quran menurut Ibnul Qayyim menggunakan tasbih soreh seperti firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama', yang artinya sesungguhnya matsal kedudukan dunia itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Al-Quran Surat Yunus ayat 24. Mengutip dari pendapat Said Qutb, Ahmad Izan menjelaskan bahwa amsal dalam Al-Quran merupakan sarana untuk menggambarkan kondisi bangsa-bangsa pada masa lampau, termasuk penggambaran akhlaknya. Penyair Zuhair dan Nabiqah Az-Ziyani seperti yang dikutip oleh Ahmad Hashimi menyatakan bahwa biasanya amsal digunakan untuk suatu keadaan dan kisah yang hebat. Karena itu amsal digunakan untuk suatu keadaan dan suatu makna yang abstrak ke dalam bentuk idrawi agar menjadi indah dan menarik. Ahmad Izan merumuskan beberapa ciri amsal, di antaranya 1. Amsal mengandung penjelasan atas makna yang samar atau abstrak sehingga menjadi jelas, konkret, dan berkesan. 2. Amsal memiliki kesejajaran antara situasi kondisi perumpamaan yang dimaksud padanya. 3. Ada keseimbangan tawazun antara perumpamaan dan keadaan yang dianalogikan. Jadi amsal adalah salah satu bentuk metode penjelasan dalam Al-Quran dengan menggunakan perumpamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 9 akan membahas unsur-unsur amsal dalam Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan bahwa amsal memiliki 4 unsur, yaitu wajhu syabah, yakni segi perumpamaan. Kemudian yang kedua, adatu tashbih, alat yang dipergunakan untuk tashbih. Kemudian yang ketiga, musyabbah, yang diperumpamakan. Dan kemudian yang keempat, musyabbah bih, sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Para ahli Arab mensyaratkan sahnya amsal harus memenuhi 4 syarat sebagai berikut. Yang pertama, bentuk kalimatnya harus ringkas. Yang kedua, isi maknanya harus mengena dengan tepat. Kemudian yang ketiga, perumpamaannya harus indah. Dan yang terakhir, yang keempat, kinayahnya harus indah. Orang yang pertama kali mengarang ilmu amtaslil Quran ialah Syekh Abdurrahman Muhammad bin Husain An-Naisaburi.
dan dilanjutkan oleh Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi. Kemudian dilanjutkan Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Bashrin Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Adapun salah satu dalil yang berkenaan dengan amsal adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran turun atas 5 bentuk: halal, haram, muhkam, mutashbih, dan amsal atau perumpamaan. Maka amalkanlah yang halal dan jauhilah yang haram. Ikutilah yang muhkam dan berimanlah terhadap yang mutasyabbih, serta ambillah pelajaran dari amsal. Sedangkan pendapat Salaf Al-Mawardi berkata, ilmu Al-Quran yang paling agung adalah ilmu amsalnya atau perumpamaannya. Namun kebanyakan orang lalai darinya disebabkan sibuk dengan perumpamaan tersebut dan lalai dengan pembuat perumpamaan tersebut. Maka perumpamaan tanpa pembuatnya ibarat kuda tanpa perlana atau onta tanpa tali kekang. Kemudian amsal Al-Quran memiliki beberapa jenis. Amsal di dalam Al-Quran ada 3 macam, yakni amsal musarraha, amsal kaminah, dan amsal mursalah. Yang pertama, amsal musarraha. Maksudnya sesuatu yang dijelaskan dengan lafaz matsal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih atau penyerupaan. Amsal ini seperti banyak yang ditemukan dalam Al-Quran, dan berikut ini beberapa di antaranya. Tentang orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil lazi istawqada naran fa amma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un au kasayyibin minas samai fihi zulumatun wa ra'dun wa barakun yaj'aluna asabahum fi azanihim minas sawaiki hazaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul baraku yahtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fi wa iza azzalama alihim qamu walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Tidak dapat melihat, mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 17-20. Di dalam ayat-ayat ini Allah membuat 2 perumpamaan matsal bagi orang munafik. Matsal yang berkenaan dengan api atau nar,
dalam firman-Nya adalah seperti orang yang menyalakan api. Karena di dalam api terdapat unsur cahaya, matsal yang lain adalah berkenaan dengan air atau ma'i, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Karena di dalam air terdapat materi kehidupan, dan wahyu yang turun dari langit pun bermaksud untuk menerangi hati dan menghidupkannya. Kemudian, poin B, Amsal Kaminah, yaitu yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam redaksinya singkat, padat, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Contoh, 1. Ayat-ayat yang senda dengan suatu ungkapan sebaik-baiknya perkara yang tidak berlebihan, adil, dan seimbang, yaitu A. Firman Allah tentang sapi betina. Sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan di antara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu innaha baqaratun faridun wala bikrun awanun baina zalika faf'alu ma tu'marun. Artinya, mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 68. Kemudian firman-Nya tentang nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Firman-Nya mengenai solat, artinya, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Surah Al-Isra ayat 110. Kemudian yang kedua, ayat senada dengan ungkapan seperti yang telah kamu lakukan, maka seperti itu kamu akan dibalas. Misalnya, barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Surah An-Nisa ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi'maniyikum wala amani ahlil kitabi man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasir. Artinya, pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Surah An-Nisa ayat 123. Kemudian yang C itu Amsal Mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasybih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai matsal, seperti yang pertama, Quran Surah Al-Mudaththir ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Surah Al-Mudaththir ayat 38. Kemudian yang kedua itu surat Al-Maidah ayat 100 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Artinya, katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Maidah ayat 100. Kemudian surah Al-Hasyr ayat 14, yang artinya kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka terpecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Fazuk Laksono. Mohon izin melanjutkan presentasi pada kelompok kami, yaitu kelompok ilmu Al-Quran. Saya akan menyampaikan mengenai faedah-faedah amsal. Menurut Bakri Syah Amin, ada beberapa peranan amsal dalam menyampaikan pesan-pesan dalam Al-Quran. Di antaranya ada 6. Yang pertama, menggambarkan sesuatu yang abstrak dalam gambaran konkret. Selanjutnya, menyingkap sesuatu dan mendekatkan pengertian kepada pemahaman. Yang ketiga, menggambarkan sesuatu yang gaib dalam bentuk zahir. Yang keempat, menyatukan makna yang indah dalam ungkapan yang pendek dan mudah. Yang kelima, memantapkan makna dalam pikiran. Dan yang terakhir, membuat orang suka dengan cara yang paling simpel. Ahmad Al-Hashim menyatakan bahwa peranan amsal itu banyak. Di antaranya menenangkan pikiran, menyejukkan hati, dan mengandung hikmah yang mendalam. Sementara itu, Al-Qattan mengemukakan peranan amsal sebagai berikut: menggambarkan sesuatu yang ada dalam pikiran secara konkret yang dapat disentuh manusia sehingga dapat diterima akal, karena makna yang abstrak akan mantap dalam pikiran bila dikonkretkan. Contohnya dalam firman Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 264, yang menggambarkan keadaan orang yang berinfak karena riya. Saya bacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali shafwanin 'alaihi turabun fa ashabahu wabilun fatarakahu shalda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, maksudnya tidak bertanah lagi. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 264. Nah, mengungkapkan berbagai hakikat, menampilkan yang gaib bagaikan sesuatu yang ada seperti Al-Quran, menggambarkan orang yang makan riba pada firman Allah surat Al-Baqarah di ayat 275. Selanjutnya, menyatukan makna-makna yang indah memukau melalui ungkapan pendek seperti terdapat pada amsal kaminah dan mursal. Kemudian juga
memotivasi untuk orang yang membaca atau yang mendengar untuk mengikuti apa yang terdapat pada Amsal. Contohnya lagi yaitu perumpamaan Allah bagi orang yang bernafkah di jalan Allah dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 261. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran atau pahala bagi siapa yang ia kehendaki. Dan Allah maha luas, karunia-Nya lagi maha mengetahui. Selanjutnya juga memotivasi untuk menjauhkan diri dari sesuatu yang dibenci yang terdapat dalam Amsal, seperti firman Allah tentang larangan gibah, firman Allah surat Al-Fath ayat 29. Kemudian juga untuk memuji orang yang diberi Amsal, seperti firman-Nya tentang para sahabat, yaitu dijelaskan di surah Al-Fath ayat 29. Kemudian selanjutnya memberikan celaan terhadap orang yang bersifat buruk yang terdapat dalam Amsal, seperti Allah mengemukakan keadaan orang-orang yang telah diturunkan kitab kepada mereka, tetapi mereka tidak beramal dengan ayat-ayat Allah itu, seperti pada firman Allah surat Al-A'raf ayat 175 dan 176. Kemudian perumpamaan itu paling berbekas di hati, paling berkesan dalam pelajaran, paling keras dalam mencela. Allah memperbanyak Amsal dalam Al-Quran sebagai pernyataan dan pelajaran, seperti firman Allah surat Az-Zumar ayat 27 yang berbunyi, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli matsalin la'allahum yatadzakkarun. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran, mendapatkan pelajaran. Nah, selanjutnya Al-Zarkashi menyebutkan secara ringkas peranan Amsal Al-Quran, yaitu peringatan, pelajaran, motivasi melakukan sesuatu, menjauhkan diri dari sesuatu sebagai cerminan perbandingan, memantapkan sesuatu yang ada di dalam pikiran melalui gambaran yang konkret, menjelaskan tinggi rendahnya pahala, pujian dan celaan, imbalan dan pembalasan, menyanjungi dan menghinakan sesuatu. Cukup sekian, terima kasih. 5. Nilai-nilai Amsal dan implikasinya dalam pendidikan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam metode Amsal dalam kajian pendidikan Islam, di antaranya terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu metode Amsal atau perumpamaan mendidik manusia untuk berpikir. Terbiasa berpikir analogis melalui penyebutan premis-premis. Metode yang kedua yaitu metode Amsal mengarah kepada pembelajaran kontekstual. Salah satu keunikan dari Amsal ini yaitu dapat mengungkapkan hal-hal abstrak melalui perumpamaan-perumpamaan yang bersifat konkret. Yang ketiga yaitu metode Amsal membangun aspek efektif mengembangkan aspek emosional dan mental anak didik. Adapun manfaat dari penggunaan metode Amsal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menonjolkan sesuatu yang dapat dijangkau dengan akal, sehingga menjadi konkret, dapat dirasakan atau dipahami oleh indera manusia, atau memudahkan memahami suatu konsep yang abstrak. Yang kedua, menyikapkan hakikat dari mengemukakan sesuatu yang tidak nampak
menjadi sesuatu yang seakan-akan nampak. Yang ketiga, yaitu memotivasi orang untuk mengikuti atau mencontoh perbuatan baik seperti apa yang digambarkan dalam Amsal. Yang keempat, yaitu menghindarkan diri dari perbuatan negatif. Yang kelima, yaitu menggerakkan perasaan, menghidupkan naluri. Yang selanjutnya, mengunggah kehendakan dan mendorongnya untuk melakukan amal yang baik dan menjauhi segala kemungkaran. Baik, mungkin untuk presentasi dari kami kelompok 9 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk sesi tanya jawab itu nanti akan kita lanjutkan di portal ya teman-teman. Saya selaku anggota kelompok 9 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.